Tapi kalau saya lihat, feeling saya sih ini orang ini, walaupun saya ribut dengan dia, mungkin ini sudah satu hukuman Tuhan buat dia supaya dia dapat anu lah, dicegah dia jangan sampai berbuat begitu, mungkin kalau saya pikir itu. Aku feeling juga ke sana sih Mas Farhan. Bukan aku coba jilat kamu ya. Iya. Cuman aku feeling juga ada arah ke sana. Aku ngerasa ada tendensi kesombongan juga dikit. Wow. Iya. Aku tuh ngerasa ada itu. Dia itu masih mau dengar gua karena dia tahu dia masih butuh gua. Iya, masih dengar. Dan dia pikir gua akan bantu dia apalagi namanya tidak akan bantu pasang badan. Padahal gue tidak mau melakukan itu karena gue tetap bisa bedain kok. Kan dengar kamu omongan gue kan, Agus tetap di poin dihujat itu nggak boleh sampai ke sana. Saya bilang sama teman-teman, coba kalian ya, pasien kita membela orang buta ini, kita membela orang susumnya, kita membela semua muda semua mas, nggak ada susah. Apa yang kita inginkan tercapai semua. Saya bilang jangan sampai kita aneh-aneh nanti Tuhan marah. Saya bilang ini masa-masa kejayaan kita kemana aja. Ketemu orang muda, orang pokoknya kayak pahlawan mas, jalan mas, saya rasa mas. Cuman gue ngerasa ya dia itu, soalnya ada beberapa informasi juga yang aku dapat di kontennya, ketika orang itu tidak mengikuti arahan dia nih, iya, ya biasanya dia akan serang. Wow. Betul. Secara halus. Iya, semua begitu. Itu menurut keterangan anak buahnya begitu. Iya, aku lihatnya dari sisi situ. Dia katanya bipolar. Nah, ini aku nggak tahu nih. Aku penasaran. Narkocoy katanya. Aduh, kita lihat deh nanti ya bos ya. Gue juga penasaran sih sebenarnya. Iya. Ini ketemu lawan tepat juga nih. Ya, kalau saya sih nggak, karena saya berpikir nggak ada juga ya hati nurani. Saya sempat tuh nangis tuh, saya marah-marahin orang itu kan, capek. Saya ngapain sih kalian cerita tentang Rasulullah aja nggak pernah kita diajarkan mengucap orang buta mas. Kalau orang tuli dengan orang bisu masih bisa ngelihat, yang susah ini mata ini kan nggak ada lawan. Iya, ya tempel yang orang dicuri barang ini nggak bisa ngelihat, nggak bisa tahu dia. Di hal itu gue setuju sama lu, poin itu gue setuju. Orang udah kayak begini udah jangan lagi diinjak-injak. Gue juga nggak suka gitu loh. Itu juga gue ngomong ke Novi, sorry Novi ya, gue gak setuju. Dan dia diem pas gue ngomong. Harusnya dia cegah, kalau dia mau dia tunjukkan cegah, tolong ya Agus gini selesai. Harusnya dia cegah, dia biarin loh mas sama dia tuh. Dia lupa loh, berarti ilmu kurang, dia punya ilmu filsafatnya kurang gitu. Iya, tapi ini kalau misalnya dia kena sama lu, dia datang ke gue, pasti gue akan ngomong, apa yang gue ngomong kejadian gak? Gue bilang. Karena gue udah ngomong semuanya dari awal, jangan. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang tersakiti hatinya. Itu gimana ya? Pusing gua. Udahlah. Mungkin spektakuler lah untuk orang seperti itu kan. Kalau ongkos operasi itu paling 200-300 juta mas. Iya tahu. Cuman lebihnya itu memang kan dia memang untuk rumahnya dia bangga kan kalau dapat, cuman dia cemburu kok bisa dapat tinggi kan, dia cari kesempatan kan, digiring ngajak masuk, mas sambut juga ya, kita kembalikan ya. Agus yang kasihan tuh, Agus mau pulang ke Aceh, boleh Agus bawa uang. Itu di situ saya kalimat ini saya kalau boleh aja kan sus, udah turun gunung saya. Ini mungkin salah satu donasi terbesar yang pernah dia dapat. Ya, yang terbesar cuma Sumeru aja 128 juta. Benar. Iya, ini 1,5 dari channelku, ini gede banget sih. Iya, luar biasa mas. Dan memang bagus. Sebenarnya kalau dia memang mau cari uang, dia mau untung ya, memang dia tidak malu-malu, itu lebih dari itu pun bisa dapat mas. Bisa sih sebenarnya. Gampang. Katanya ada pengusaha yang berapa orang nyumbang 100 juta, 5 orang. Ada bukti nanti kita mau kasih. Itu nggak tahu, mungkin lari ke Novi. Itu ada tuh kayaknya 5 orang pengusaha tambang, 1 orang 100 juta. Iya. Cuma gue penasaran sih sebenarnya, lu berhasil nggak menguak? Kalau memang ada ya, tapi kalau nggak ada ya gue juga nggak ada gitu loh. Tapi kalau teman-temannya yakin pasti bisa audit selesai maksudnya. Audit ya. Gue kemarin udah Audit yayasan. Melani Subono, kan dia punya yayasan kan. Kalau permasalahan yayasan kayak gini gimana? Dia cuma bilang intinya satu deh,
pengambil uang donasi itu lebih buruk dibanding korupsi. Jadi kalau sampai ketahuan si Novi itu ada mengambil, habis dia. Iya. Dan kayaknya lu ngincer ke situ. Ya memang, karena kalau saya dia lawan saya pasti ngejar ke situ. Tapi kalau dia nggak ngelawan saya tutupi juga dia aibnya. Saya juga malu juga karena dia melibatkan se-Indonesia. Masa saya harus kalah ya? Habis rusak kita Mas. Dia sempat tanya, kira-kira Mas Farhad akan sejauh mana? Gue bilang kalau karakternya si Farhad ini, gue lihat dia kan udah kepalang malu nih, dihujat juga pasti kan, kepalang tanggung, dia pasti terusin sampai selesai. Iya sampai selesai, kita nggak pernah. Kan ini kan kalau sebenarnya kalau Novi stop, oh iya ternyata dia miss, ternyata uangnya ada ya, selamat ini mereka keluarga terhormat, selesai Mas. Itu mah nggak akan kita tarik lagi, biarin aja kan sama aja, betul Mas. Abis juga masuk lagi lebih banyak lagi masuk ke dia itu, betul Mas. Iya. Gampang kok itu, nggak pernah susah Mas kalau namanya orang buta itu Mas. Iya, paham. Nggak ada orang buta mati kelaparan di Indonesia, dijaga satu kampung yang jaga dia tuh. Iya. Pokoknya intinya aku mantau dulu dari jauh. Tolong jangan libatkan aku di dalam perselisihan kalian supaya aku masih bisa jadi tempat mediasi nanti. Baik. Kalau memang Mas Farhad butuh aku untuk itu, aku bersedia bantu. Siap. Kemudian aku akan pantau dari dua belah pihak. Gitu. Iya. Baik Mas. Oke guys, itu adalah part ketiga pembicaraan FA dan DS yang bocor. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ketika DS menanyakan kepada FA, ini kamu rekam nggak? Nggak rekam kan? Maksudnya dia mau memastikan bahwa pembicaraan mereka itu tidak sedang direkam. Tapi masa iya si DS sepolos itu? Apakah memang si DS ini tahu gitu ya bahwa sebenarnya si FA atau mungkin orang lain yang merekam, atau di sini bisa saja yang merekam itu DS juga ngerekam, tapi dia pura-pura untuk nanya ke FA, kamu nggak ngerekam kan? Padahal sebenarnya dia yang ngerekam. Atau bisa juga FA. Nah di sini kan masih bingung, yang ngerekam siapa, yang menyebarkan ini siapa. Tadi juga ada komentar yang mengatakan bahwa kemungkinan ini dari pihak AS yang mungkin karena sudah terdesak, apalagi tanggal 8 Januari sidang pertama itu sudah dimulai, maka mereka melakukan berbagai macam cara gitu ya untuk menyerang pribadi dari Novi. Yang pertama ketika FA membahas soal NP, maksudnya mau menyadarkan NP, mungkin ini sudah jalan Tuhan gitu ya, agar NP sadar dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama, tidak lagi berbuat yang jahat seperti itu. Nah pertanyaannya di sini, apakah FA tahu bahwa NP ini berbuat jahat? Apakah FA tahu bahwa NP ini berlaku curang? Kan tidak tahu, itu kan hanya dugaan. Dan bisa saja ini merupakan cara Tuhan juga kan untuk mengangkat derajat dari NP. Semuanya kan bisa terjadi, karena di sini posisinya kita belum tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Karena masing-masing pihak mengklaim bahwa sayalah yang paling benar, kamu salah, dan begitupun pihak sebelah, saya yang benar, kamu yang salah. Kemudian ada pernyataan dari DS ini tentang NP. Kalau saya melihat, kata DS, ada tendensi bahwa si NP ini sombong, ada kesombongan gitu ya dari NP, tidak mau mengakui kesalahan, tidak mau mengalah, tidak mau berdamai gitu ya, dan dia itu hanya mendengarkan omongan saya karena dia pikir saya itu akan pasang badan untuk dia. Padahal kata DS, saya itu berada di pihak netral. Saya tidak memihak AS maupun pihak NP. Makanya dia mau mendengarkan perkataan saya, kata DS, karena si NP ini mengira bahwa saya ini berada di pihaknya dia, padahal tidak. Dan di sini juga mereka membahas soal AS yang dihujat sana sini walaupun dalam keadaan buta, sudah mendapatkan musibah, kemudian seolah-olah diinjak lagi gitu ya, maksudnya dihujat oleh netizen se-Indonesia.
memang betul menghujat orang yang tidak bisa melihat itu tidak benar. Maksudnya sangat-sangat tidak dibenarkan. Dalam agama manapun itu tidak dibenarkan ya. Nah, hal itu bisa terjadi karena netizen itu bisa menilai seseorang ya. Tidak hanya dari perkataannya, perbuatannya juga bisa dinilai. Tapi apapun itu, semoga masalah ini cepat selesai dan Agus itu berhenti untuk dihujat, sehingga Agus bisa memulai kehidupan baru, memulai pengobatan, dan seperti yang saya katakan sebelumnya, semoga masalah ini tidak sampai ke pengadilan. Semoga semuanya berakhir damai. Kemudian ada lagi perkataan dari DS. Ini masih tentang NP. Saya mendengar isu, kata DS, si NP ini kalau lagi mengontenin seseorang, contohnya AS gitu ya, terus orangnya ini tidak memenuhi apa yang menjadi kemauan NP, pasti akan dilawan secara halus. Nah, yang menjadi pertanyaannya di sini, kok DS bisa tahu? Katanya tahu dari seseorang gitu ya. Seseorang itu siapa? Apakah orang itu bisa dipercaya atau tidak? Kemudian kan disambung oleh pihak FA. Iya, ada stafnya yang bilang, anak buahnya yang bilang. Berarti di sini ada kemungkinan anak buahnya cerita ke NP. Nah, anak buah ini kita tidak tahu apakah anak buah yang masih aktif bekerja untuk NP atau anak buah yang sudah tidak bekerja atau mantan stafnya NP. Atau ada kemungkinan juga bahwa mereka ini cuma ngarang cerita. Maksudnya hanya mendengar isu yang belum tentu kebenarannya seperti itu. Kemudian ada lagi kalimat dari FA yang menurut saya sangat menyakitkan hati NP. Katanya NP itu bipolar gitu ya, artinya berkepribadian ganda mungkin ya, terkadang moodnya bagus, terkadang moodnya jelek, mungkin seperti itu ya. Kalau kalian masih ingat Mas Handa, dia terkena seperti itu juga ya, tapi sekarang sudah sembuh, sepertinya sudah sehat seperti sedia kala ya. Nah, itulah tuduhan yang diungkap oleh FA tentang NP. Kemudian di situ juga tadi FA masih membahas soal narkocoy. Katanya karena pengaruh narkocoy maka moodnya NP ini berubah-ubah gitu ya. Itu kata mereka. Kemudian di sini DS sempat menghubungi salah satu pemilik yayasan, yaitu Melanie Subono. Kata Melanie Subono itu mengambil uang donatur itu dosanya lebih besar daripada koruptor. Nah, di sini kan ada anggapan gitu ya bahwa NP ini menggunakan uang donasi untuk kepentingan pribadi, dan itu belum tentu kebenarannya. Masih sekedar isu yang diungkap oleh pihak sebelah dan belum tentu kebenarannya. Tapi ada perkataan terakhir dari DS yang sangat bijak. Tolong jangan libatkan saya, karena bisa saja nanti kalian berdamai dan saya akan menjadi mediator bagi kalian untuk berdamai. Seperti komitmen dari DS sebelumnya bahwa beliau ini menginginkan perdamaian antara kedua belah pihak.